Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap berjuang ya untuk bisa terlepas dari semua permasalahan hidup hari ini, termasuk di dalamnya permasalahan hutang di aplikasi pinjol. Dan hari ini sepertinya korbannya malah semakin terus bertambah. Ini membuktikan harus ada orang-orang yang memberikan semua informasi terkait tentang masalah aplikasi pinjol. Kalian juga harus saling berbagi informasi kepada orang-orang yang di sekeliling kalian sedang menghadapi masalah seperti ini. Karena kita tidak menginginkan lagi adanya korban yang terus berjatuhan hanya karena aplikasi pinjaman uang online. Oke, apapun hari ini permasalahan hidup kalian, pasti ada solusinya. Dan hari ini kita hanya butuh waktu dan proses supaya kita bisa melewati satu persatu permasalahan hidup yang ada hari ini. Terkait masalah hutang pinjol, kalian tak perlu resah dan jangan gelisah. Dan jangan melakukan tindakan negatif apapun yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Oke. Pada video kali ini, apa sih yang akan kita hadapi ketika kita sedang bermasalah dengan aplikasi pinjol? Ketika kita sedang belum mampu untuk melakukan pembayaran hutang di aplikasi pinjol. Dan kenapa sih Bang ya aplikasi pinjol itu harus mengancam dengan cara menyebarkan data? Dan ini bakal bikin kita malu sekeluarga Bang. Kenapa mereka harus seperti itu? Oke, akan kita bahas tuntas pada video kali ini. Untuk kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, untuk kalian yang hari ini sedang belum mampu melakukan pembayaran dengan berbagai alasan, mungkin hari ini memang mungkin belum menerima pekerjaan atau mungkin belum menerima rezeki untuk bisa melunasi semua hutang-hutang. Apapun hari ini tentang masalah aplikasi pinjol, jangan lagi gali lubang tutup lubang. Pesan ini berulang kali sudah kita sampaikan agar kalian tidak tambah pusing karena hitung-hitungannya sudah pasti rugi. Untuk kalian yang hari ini masih terus berusaha untuk mencari dana talangan dengan cara meminjam lagi di aplikasi yang lain, aku ingatkan untuk stop membayar hutang pinjol terlebih dahulu dan fokuslah pada kehidupan pribadi. Oke, untuk yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran pinjol, beberapa masalah yang akan kita hadapi dan akan kita selesaikan dengan secara jantan dan tidak lari dari masalah. Bagaimana caranya, Bang? Kenapa aplikasi pinjol harus mengancam dengan cara menyebarkan data? Oke, hari ini kekuatan pinjol untuk yang legal OJK adalah ya mungkin hanya beberapa data-data yang akan dikaitkan dengan B-checking. Untuk saat ini aku pengen mengajak kalian untuk melupakan sejenak terlebih dahulu tentang berbagai macam ancaman yang sedang kalian hadapi. Hari ini masih banyak teman-teman kita itu yang takut banget kalau di blacklist B-checking. Emangnya kalau di blacklist kalian mau ngutang apa lagi di tempat pembiayaan yang lain? Kenapa kalian tidak berusaha untuk terlepas dari segala macam produk-produk pembiayaan yang harus membayar bunga? Jadi hari ini pada video kali ini aku pengen mengajak kalian itu udahlah stop untuk berhenti yang gak penting-penting banget. Stop berhenti untuk mikirin sesuatu yang sebenarnya hari ini kalian tidak benar-benar membutuhkan itu. Terkait tentang masalah B-checking, ya sudahlah, nanti ketika kita memang sudah punya rezeki untuk melunasi satu persatu permasalahan hutang hari ini, secara otomatis B-checking akan kembali pulih. Jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan tentang terkait masalah B-checking. Terkait tentang masalah penyebaran data, kenapa banyak dari aplikasi pinjol itu harus menggunakan ancaman penyebaran data? Dan caranya memang masih seperti itu aja. Dari mulai tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan sekarang tahun 2022 ya. Yang namanya aplikasi pinjol itu senjata ampuh mereka itu hanya masih begitu-gitu saja.
dengan cara mengancam menyebarkan data debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Untuk teman-teman yang mungkin belum pernah tahu, yang malah memberitahukan penyebaran data itu apa sih ya? Untuk pertama kali kita terjebak dalam masalah pinjol ini, tentu kita pun tidak mengerti, tidak paham apa sih yang dimaksud dengan penyebaran data. Maka pihak aplikasi pinjol lah yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan penyebaran data itu. Mereka akan mengirimkan foto kita yang telah diedit-edit sedemikian rupa dengan bacaan dan caption dan serta tulisan yang mungkin pasti membuatnya kita malu. Jadi hari ini tentang penyebaran data, kerja debt collection atau debt collector pinjol itu memang seperti itu. Mereka menginginkan kita untuk panik. Mereka ingin mengganggu psikologis kejiwaan kita yang hari ini. Dan mereka menginginkan kita untuk tidak mampu berpikir jernih. Sehingga kita akan mengambil langkah-langkah yang salah. Dengan cara mungkin seperti gali lubang tutup lubang. Atau mungkin dengan cara melakukan tindakan-tindakan negatif yang mungkin hari ini bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Jadi di sini kita yang memang harus memantapkan dan membulatkan tekad kita untuk tidak takut terkait tentang perihal penyebaran data. Jadi kalau hari ini kalian terus-terusan panik, waduh gimana nih bang, ini gue bakal malu nih sekeluarga, data-data gue udah disebar di semua kontak, bahkan di kontak-kontak yang hari ini gue anggap penting, mungkin di bagian kantor atau mungkin teman-teman dekat yang sudah pasti membuat kita malu. Kalian tidak perlu merasa malu, dan ingat, lebih baik malu sebentar ketimbang harus terus-terusan menjadi budak dari pihak aplikasi pinjol. Sementara toh hari ini kita memang belum benar-benar mampu untuk menyelesaikan permasalahan hutang. Dan ingat, setiap aplikasi pinjol yang sudah melakukan penyebaran data tidak usah dibayar. Kenapa seperti itu bang? Karena mereka sudah pasti aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Loh, jadi kalau yang legal apa nggak nyebarin data bang? Untuk aplikasi pinjol legal OJK sudah memberitahukan, pemerintah sudah membuat peraturan untuk tidak boleh menjatuhkan martabat dan harga diri debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Apalagi untuk aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang berusaha untuk menyebarkan data. Sudah pasti ada undang-undang yang mengatur terkait tentang itu. Pasti sudah ada undang-undang ITE yang akan menjerat mereka ketika mereka melakukan hal itu. Terkait untuk masalah pinjol ilegal, memang mereka tidak punya peraturan karena mereka tidak taat, tidak tunduk, dan tidak patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui OJK. Jadi tidak ada lagi yang perlu difikirkan. Ketika pinjol melakukan penyebaran data, maka tidak usah dibayar. Mereka sudah tentu tidak taat dan tidak tunduk serta tidak patuh. Jadi tidak ada lagi yang perlu kalian resahkan. Kalian tidak sendirian. Bahkan hari ini mungkin kalian adalah orang yang keberapa gitu ya. Mungkin ada yang ke 100.000, ke 1 juta ya. Karena hari ini melihat dari banyaknya antusias masyarakat kita yang terus mencari dana talangan, yang terus mencari dana-dana pinjaman untuk keberlangsungan kebutuhan hidup ya. Di sini memang kemudahan aplikasi pinjol ini membuat kita tidak lagi berpikir panjang tentang efek samping apa yang kedepannya akan kita hadapi. Jadi udah cukup jelas ya, dan merasa serba salah, cobalah untuk lebih terbuka kepada orang-orang yang ada di dekat kita, di sekeliling kita hari ini, karena itu merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban mental hari ini ya. Ada yang mungkin masih gelisah, mungkin mengigau dalam tidurnya, atau mungkin ke bawah-bawah mimpi. Ya cobalah untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoalah agar segera bisa terlepas dari segala macam himpitan hutang hari ini ya. Lebih berusahalah untuk mencari solusi dan mencari tambahan-tambahan apa yang hari ini bisa menghasilkan rupiah ya. Dan jangan hanya berdiam diri, dan jangan menambah masalah baru lagi. Yang hari ini sudah terjebak mungkin di 3, 5, 7, 10, 20, 30 aplikasi pinjol, udah stop. Fokuslah untuk mengupgrade diri terlebih dahulu menjadi yang lebih baik lagi.
ya nantinya pasti ada rejeki-rejeki dan kesempatan-kesempatan untuk kita menyelesaikan semua permasalahan hidup yang hari ini sedang kita hadapi. Dan yakinlah ya, Tuhan tidak akan memberikan semua cobaan di luar batas kemampuan hambanya ya. Dan hari ini kita hanya ditugaskan untuk terus berusaha ya, berdoa dengan tawadu, mungkin mencari kembali dan mengingat kembali kesalahan-kesalahan apa yang mungkin telah pernah kita perbuat sehingga kita masuk ke dalam jebakan yang seperti ini ya. Dan mudah-mudahan pasti adalah ya jalan keluar yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Oke, jadi mungkin itulah yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.